itu seperti kita ini ya, karena ilmunya tidak nyampe, tidak cukup ya, mau tidak mau percaya kepada orang yang kita percaya, para ulama, kita percaya para aulia, wong kita ini awam. Ya memang Islam itu dasarnya dalil, cuma kalau kita baca Al-Quran sendiri, mengakses hadis sendiri, apalagi baca kitab sub kuning sendiri, ya paling bingung. Berarti kita hanya ikut petunjuk orang-orang yang kita percaya, para ulama. Tidak apa-apa. Wong para ulama juga kan warasatul anbiya, warisnya para nabi. Jadi karena kita bukan ahlinya, ya kita pasrahkan pada ahlinya. Ini level awam. Tapi apa kita harus menyerah di situ, Pak? Ya enggak. Tugasnya setiap muslim itu belajar. Maka ilmunya biar tambah meningkat, tambah meningkat. Satu level di atas awam itu, kalau istilahnya Imam Ghazali, ahli kalam. Orang yang mampu mencari dalil dan bukti. Jadi ilmunya cukup untuk mencari dalil dan bukti. Disebut ahli kalam karena biasanya orang di level ini itu terus ketemu orang lain yang juga sama-sama pinter nyari dalil dan bukti, terus debat, diskusi. Makanya disebut ahli kalam. Itu level kedua. Ini orang-orang pinter, para ulamanya sendiri. Ada di ahli kalam. Nah, ada yang paling tinggi, yaitu kalau bahasanya Imam Ghazali, kelompok arifin. Kelompok arifin ini sudah tidak sibuk lagi dengan dalil. Karena orang-orang arifin itu orang yang menjalani langsung, mengalami langsung. Kalau di banyak syarah terhadap pikirannya Imam Ghazali ini, orang awam itu misalnya, kita yang tidak pernah haji diberitahu oleh orang yang pernah haji bahwa di Mekah sana ada Ka'bah. Nah, ini levelnya orang awam. Hanya percaya pada orang yang memberitahu. Ada level 2, ahli kalam. Kalau ahli kalam ini mencari bukti. Buktinya apa? Kalau di Mekah itu ada Ka'bah, mungkin nyari GPS, mungkin lihat video, mungkin nyari buku-buku yang membahas itu. Itu ahli kalam. Nyari buktinya. Kalau arifin, ya langsung saja ke sana, ke Mekah, lihat, oh itu toh Ka'bah. Nah, itu arifin. Kalau orang awam diberitahu sholat harus khusyuk ya. Itu ya saya akan berusaha khusyuk. Kalau ahli kalam terus cari dalilnya, mana sih dalilnya khusyuk. Tapi kalau orang-orang arifin, ya langsung saja sholat dan dirasakan, oh ini tuh yang namanya khusyuk. Jadi orang arifin itu orang yang menjalani langsung, mengalami langsung. Inilah nanti makomnya orang-orang sufi. Makanya orang sufi itu ya orang yang sibuk dengan penghayatan dan pengamalan agama. Jadi ini tingkat pengetahuannya katanya Imam Ghazali beda. Kalau orang awam namanya ainul yakin, kalau ahli kalam namanya ilmul yakin, kalau orang arifin namanya hakul yakin. Jadi tingkatannya orang beriman. Pak, saya ini kan awam. Apa harus naik kelas? Ya, harus berusaha untuk naik kelas. Kalau semula hanya ikut, ya semampu mungkin belajar sehingga tahu dalilnya. Tapi ya jangan berhenti di dalil, nanti jadi ahli kalam saja yang juga debat. Harus dijalani. Karena kebaikan itu tidak ada gunanya kalau hanya diketahui. Kebaikan, kebenaran itu butuh dijalankan. Baik, ini bisa dilihat di nanti pengantarnya Isyah. Tingkatan orang beriman. Berarti
maunya Imam Ghazali kita ada di level arifin ini. Tidak sekedar awam, tidak sekedar ahli kalam. Kita berusaha semampu mungkin untuk menghayati dan menjalani. Terus, nah ini kategori untuk lebih mudah. Jadi Imam Ghazali itu termasuk jenis sufi namanya sufi abid. Nanti ada jenis sufi satunya namanya sufi asyik. Bedanya apa sufi abid dengan sufi asyik? Beda fokusnya. Kalau sufi abid itu biasanya masih sangat memperhatikan syariat. Jadi jalurnya untuk bertemu Allah ya lewat yang ditetapkan oleh syariat, lewat ibadah yang memang ada ketetapannya. Mungkin lewat sholat, lewat wirid, lewat zikir, dan macam-macam. Nah, beda dengan sufi asyik. Kalau sufi asyik, ya tetap pakai syariat, tapi fokusnya sufi asyik ini kedekatan dengan Allah dengan cara macam-macam. Ada yang menggunakan syair-syair, ada yang menggunakan tari-tari, ada yang menggunakan macam-macam. Karena fokusnya pada kedekatannya dengan Allah. Namanya sufi asyik. Beda dengan sufi abid. Kalau sufi abid lebih lihat proses gimana untuk bisa dekat dengan Allah sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Makanya kitab-kitabnya Imam Ghazali itu kan kitab petunjuk praktisnya. Ini harus dilakukan, ini jangan dilakukan, dan macam-macam. Bandingkan misalnya dengan Bapak Ibu mungkin sekali dua kali pernah membaca Maulana Jalaluddin Rumi yang isinya syair-syair cinta, syair-syair asyik kedekatan dengan Allah, itu namanya sufi asyik. Tapi kalau membaca kitabnya Imam Ghazali kan